yang saya hormati Adi Kusalo dan juga para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian, dimanapun berada. Sukihotu Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini coba kita untuk membahas tentang pelindungan kita sebagai umat Buddha. Karena banyak orang yang sibuk mencari pelindungan dalam hidupnya. Dengan biasanya menghabiskan biaya yang tidak sedikit, tenaga, waktu yang juga tentu banyak terbuang sia-sia karena ternyata pelindungan yang didapat bukan pelindungan yang sesungguhnya, bukan pelindungan yang utama. Walaupun demikian memang tidak jenuh-jenuhnya kita untuk selalu mencari dan terus mencari sejauh manapun ditempuh. Sebanyak apapun halangan rintangan dilakukan, ditempuh, dihadapi untuk kita bisa mendapatkan pelindungan itu. Walaupun sesungguhnya pelindungan itu letaknya tidak jauh, tapi orang selalu pergi jauh. Pelindungan juga tidak harus selalu mahal, karena itu semuanya ada dalam diri kita masing-masing. Jadi tidak memerlukan biaya yang besar untuk mendapatkan pelindungan yang sesungguhnya, untuk mendapatkan pelindungan yang sejati. Sebagai umat Buddha pun juga banyak yang mencari pelindungan. Dengan senantiasa menyatakan berlindung pada Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Tetapi lagi-lagi juga tidak mendapatkan pelindungan dari Buddha, Dhamma, dan Sangha karena konsep pemahaman Buddha, Dhamma, dan Sangha yang dimiliki tidak tepat. Nah, maka dari itu, walaupun ini sesungguhnya adalah materi yang sudah terbiasa kita bahas, tapi tidak kurang tepat kalau misalnya kita juga tidak membahas lagi dan tidak membahas lagi. Kenapa? Karena biasanya dari waktu ke waktu, walaupun yang kita bahas itu sama, akan memunculkan pandangan pengertian yang selalu berbeda. Sama seperti hanya dikala kita melakukan pembacaan parita, mengulang ajaran-ajaran Buddha. Merenungkan keluhuran Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengulang kembali ajaran-ajaran Buddha. Hari ini kita baca, hari ini belum tentu kita mampu mengerti, memahami dengan baik apa yang kita baca. Walaupun terkadang kita sampai hafal di luar kepala pun, terkadang kita juga tidak mampu untuk mengerti, memahami apa yang terkandung di dalamnya. Begitu kita timbul pengertian, karena kita membaca dengan penuh kesadaran, mulai kita mengerti. Oh, maksudnya demikian. Apakah pengertian yang muncul saat itu akan selalu sama dengan pengertian yang muncul di waktu-waktu berikutnya, di hari-hari berikutnya? Walaupun yang dibaca itu adalah parita yang sama, tentu juga tidak. Jadi kita mengerti, memahami hari ini, kita ulang lagi besok, timbul pengertian lagi yang berbeda. Timbul pengertian lagi yang berbeda di waktu-waktu berikutnya, di hari-hari berikutnya. Maka selalu menimbulkan pengertian pemahaman yang berbeda. Tapi semuanya ini kuncinya pada kesadaran. Jadi kalau kita sebagai umat Buddha melakukan pembacaan parita tanpa kesadaran, mulut bersuara parita tapi pikiran jalan-jalan, tentu kita tidak akan benar-benar mendapatkan manfaat dari parita yang kita baca. Dan ini bukan hanya dialami oleh ibu bapak saudara sekalian. Nah, kami para bante, para samanera pun juga terkadang dikala mulut keluar parita, tapi pikiran juga tidak pada parita yang dibaca, tidak pada sutta yang dibaca. Dan memang ini dipengaruhi oleh banyak faktor juga yang menyebabkan kita bersuara parita sutta gata, tapi pikiran kita tidak pada apa yang kita baca. Nah, sehingga lagi-lagi kita pun dengan tidak melakukan itu dengan penuh kesadaran membuat
kita tidak mendapatkan manfaat atau tidak mendapatkan perlindungan yang kita cari. Nah, maka dari itu pada malam hari ini, saudara sekalian, di mana kita saat ini mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi mendengar dengan penuh kesadaran. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, sedangkan kita sendiri juga sudah mengetahui banyak teori yang kita sudah peroleh, yang artinya mendengar pun ini tidak ada manfaatnya kalau kita sudah memenuhi diri kita dengan pandangan pemikiran kita sendiri, yang artinya sebelum saya menyampaikan, Ibu saudara sekalian sudah punya pikiran sendiri. Nanti yang disampaikan begini, nanti yang disampaikan begitu. Nanti setelah ini membicarakan ini, membicarakan itu. Nah, lantas apa gunanya saya berbicara kalau kita sendiri sudah sibuk berbicara dengan pikiran kita sendiri, dengan konsep-konsep kita sendiri. Maka kalau bisa diibaratkan, dikala kita mendengarkan Dharma, yang harus kita lakukan itu diumpamakan seperti hanya gelas. Gelas itu pastikan tidak tertutup. Jadi kalau kita mau memasukkan air ke dalam gelas, pastikan gelas itu tidak tertutup sehingga airnya bisa masuk. Kalau airnya gelasnya itu tertutup, jelas sebanyak apapun air kita masukkan tidak ada yang masuk ke dalam gelas itu. Artinya ini sia-sia melakukan itu. Kemudian yang kedua, memang gelasnya tidak tertutup, terbuka. Tapi pastikan juga gelasnya ini tidak full dengan air. Kalau seumpamanya kita mendengarkan ceramah, mendengarkan dhamma di sana, kemudian kita sudah memenuhi dengan kata-kata buku, kata-kata guru, full dengan teori itu, yang tadi sudah saya katakan sebelum saya berbicara, pikiran kita sendiri sudah dipenuhi konsep dengan kata-kata kita sendiri, dengan pandangan pemikiran kita sendiri. Maka begitu kita menyampaikan, ini juga tidak akan masuk. Dan ini juga sering, kalau saya ketemu orang-orang seperti itu, daripada saya buang-buang energi, lebih baik diam. Ya, tidak mau menyampaikan apapun, ya mungkin pandangannya begitu saya diam, orang mikirnya, wah bantingnya sombong. Oh, sebenarnya juga tidak. Kenapa? Nah, daripada kita berbicara kemudian sudah menutupi dirinya atau memenuhi dirinya dengan pandangan pemikiran sendiri dan istilahnya buang-buang energi sia-sia, ya lebih baik kan kita diam. Nah, jadi pastikan bahwa gelas kita tidak terpenuhi dengan air, sehingga dikala kita memasukkan sesuatu itu bisa masuk. Tapi yang ketiga, jadikan diri kita seperti hanya gelas yang tentunya tidak kotor. Ya. Kenapa? Karena kalau gelasnya sudah kotor, artinya itu kita sebelum mendengarkan sudah pikirannya negatif duluan, buruk duluan. Ya. Jadi kalau kita pikirannya sudah negatif, semuanya akan nampak negatifnya. Tidak ada baiknya di situ. Maka dikala kita berpikir negatif tidak ada yang positif, dan dikala kita berpikir positif tidak ada yang negatif. Nah, maka begitu pikirannya sudah dipenuhi dengan pikiran negatif, seperti apapun kita menyampaikan, maka juga tidak akan bisa masuk, ataupun kalau masuk bukan membuat dia tersadarkan, tetapi malah timbul kebencian. Karena memang pikirannya sudah dikuasai demikian. Kemudian yang selanjutnya, pastikan bahwa kita diibaratkan seperti hanya gelas yang tidak pecah atau tidak bocor. Kenapa? Tentu saja kalau kita memasukkan air ke dalam gelas yang bocor, air itu akan terus mengalir. Tidak ada yang nyangkut di dalam gelas. Jadi kalau kita mendengarkan ceramah, kemudian kita tidak fokus pada yang dibicarakan, tapi istilahnya fokusnya di tempat lain, ini ya kelihatannya mendengar, karena ada telinga masih. Tapi air yang mengalir itu tidak ada yang nyangkut. Suara yang ditangkap ini tidak ada yang nyangkut dalam pikiran kita.
itu terus ngalir semua. Nah, ini adalah saya rasa hal yang sia-sia kalau kita melakukan itu semua. Maka dari itu pastikan diri kita kalau kita mau mendengarkan dharma, gelasnya tidak tertutup, gelasnya tidak terpenuhi dengan air, gelasnya juga tidak kotor, gelasnya juga tidak retak ataupun pecah atau lubang. Nah, maka setelah kita dipenuhi dengan kondisi yang baik itu, kita bisa memulai untuk bisa mendengarkan dengan baik. Dan tentunya pada saat mendengarkan itu bukan hanya sekedar didengarkan, diarahkan masuk ke dalam diri sendiri, ke dalam diri kita masing-masing. Nah, biasanya ini kalau kita bisa katakan sebagai umat Buddha, bahkan Ibu saudara sekalian, dikala kita mengawali meditasi, itu kan selalu beranjali, kemudian menyatakan pelindungan pada tiratana. Buddha pelindungku, Dhamma pelindungku, Sangha pelindungku, Buddha, Dhamma, Sangha pelindungku. Yang artinya, tanpa memiliki Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita ini tidak memiliki pelindungan. Tapi dikala kita memiliki pelindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itulah pelindungan yang sesungguhnya pelindungan yang sejati. Jadi pelindungan kita sebagai umat Buddha bukan diperoleh dari hal-hal yang di luar diri kita, bukan dari makhluk-makhluk yang di luar diri kita, tetapi pelindungan diri kita itu muncul dari diri kita sendiri. Dalam bahasa Dhamma dikatakan atahi attanunato, diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Diri sendiri menjadi penentu bagi diri kita sendiri, mau bahagia, mau menderita, semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kita ini saat ini sudah lahir sebagai manusia, dan ini adalah kelahiran yang sangat beruntung. Di antara makhluk-makhluk di alam semesta ini, kita dengan kondisi karma baik yang cukup, kita bisa terlahir sebagai manusia. Karena tidak semua orang punya kesempatan bisa lahir lagi sebagai manusia. Tidak semua makhluk punya karma baik bisa terlahir sebagai manusia. Dan kita tahu untuk terlahir sebagai manusia bukan hal yang mudah, dan bukan hal yang mudah pula untuk kita bisa ketemu dengan Buddha Sacana ini. Tetapi ini semuanya Ibu saudara sekalian telah miliki, dapatkan, mau peroleh. Walaupun mungkin kita ya jumlahnya tidak banyak untuk mengetahui tentang hal itu, tapi memang istilahnya sesuatu yang luar biasa itu tidak selalu banyak. Ya. Jadi diibaratkan seperti hanya sari-sari, namanya sari-sari itu tidak banyak. Beda dengan kotorannya ya, itu ampas-ampasnya yang belum menjadi sari-sarinya tentu lebih banyak daripada sari-sarinya. Nah, Ibu saudara sekalian, begitu kita menyadari ini, cobalah kita ini bisa menggunakan, bisa memanfaatkan waktu kesempatan di dalam kehidupan yang sulit kita peroleh ini untuk kita benar-benar memperoleh pelindungan, untuk kita benar-benar mencapai kebebasan. Jadi kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini tentu memiliki tujuan hidup. Dan tujuan hidup ini tidak akan bisa tercapai tanpa kita memiliki pelindungan di dalam proses mencapai tujuan kehidupan kita. Jadi mencapai atau tidak mencapai tujuan kehidupan kita, ini tergantung kita ini punya pelindung atau tidak. Dan kalau dikatakan pelindungannya semuanya dari diri sendiri, ya bangunlah pelindungan itu dari diri kita masing-masing. Jadi fokuskan semuanya ke dalam diri sendiri untuk mendapatkan pelindungan itu. Bukan memfokuskan waktu, tenaga, pikiran, atau bahkan materi untuk mencari pelindungan di luar. Ya, biasanya kalau kita melakukan itu sudah capek, biayanya mahal, tapi tidak mendapatkan pelindungan itu. Nah, maka dari itu, Ibu saudara sekalian, kelahiran yang sudah kita lewati ini, semuanya akan berproses pada satu titik, yaitu yang namanya akhir dari kelahiran yang disebut dengan kematian. Ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Nah, artinya bahwa kesempatan untuk kita mendapatkan pelindungan itu kesempatannya ada. Kapan itu? Sekarang, saat ini. Kenapa? Karena hidup ini tidak pasti, tapi kematian itu adalah hal yang pasti. Kita tidak perlu menunggu-nunggu besok untuk mendapatkan pelindungan itu. Tapi
gunakan, manfaatkan pelindungan itu, kita bangun, kita pupuk sekarang, saat ini. Jadi hidup bukan masa lalu, hidup juga bukan masa yang akan datang, atau istilahnya itu hidup dalam kehidupan masa lalunya, terbebani dengan masa lalunya, atau sibuk dengan urusan masa yang akan datang, padahal dia hidup dalam kondisi sekarang, ya saat ini, sekarang ini. Kalau ke saat ini kita tidak mau melakukan apapun dengan baik sebagai proses dari kehidupan, maka tujuan sebaik semulia apapun tidak akan bisa tercapai. Dan untuk bisa mencapai tujuan itu kan seperti tadi saya katakan, waktu kehidupan kita tidak pasti, waktu kehidupan kita sangat singkat, sangat cepat. Nah, kalau kondisi kehidupan kita sebagai manusia ini, begitu kita tidak memanfaatkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan bagi ibu bapak saudara sekalian atau kita semuanya, begitu kita tidak memanfaatkan waktunya dengan baik untuk mendapatkan perlindungan, kita bisa saja tergelincir, terjatuh di alam-alam yang rendah. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa terlahir di alam-alam yang rendah, terlahir di alam binatang, ya karena ada faktor moha dalam diri kita, dikuasai moha dalam diri kita. Kemudian kalau kita misalnya dikuasai oleh kebencian, ya itu selain itu juga pasti kita akan terlahir di alam-alam yang lebih rendah lagi, yaitu terlahir di alam neraka. Kalau kita dikuasai oleh keserakahan, kita bisa terlahir di alam peta, di alam asura. Jadi kalau kita dikuasai oleh kebencian, kita bisa terlahir di alam neraka. Kalau kita dikuasai oleh keserakahan kita, maka bisa terlahir di alam peta ataupun di alam asura. Nah, kalau kita dikuasai oleh kebodohan, kita terlahir di alam binatang. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, tidak semua orang begitu nanti selesai menjalani hidup pasti terlahir di alam manusia lagi atau terlahir di alam yang lebih baik, tidak juga. Jadi tergantung sepenuhnya dalam kita menjalani kehidupan kita sekarang. Kalau kita misalnya tidak hati-hati seperti yang tadi saya katakan, terjatuh di alam-alam rendah itu karena kekuatan dari kebencian, keserakahan, ataupun kebodohan. Nah, kalau kita misalnya ingin terlahir lagi sebagai manusia dengan kekuatan kekuatan dari sila, landasan perilaku kehidupan sehari-hari kita sebagai umat awam, yaitu menjalankan 5 sila, itu sudah cukup untuk menjadikan diri kita itu lahir sebagai manusia. Ya. Jadi manusia ini akan menjadi bernilai, berharga karena perilakunya yang baik. Dia akan mendapatkan perlindungan dari perbuatan perilakunya itu. Nah, kemudian kalau kita setiap hari, setiap waktu, selain kita menjalankan sila, kita juga bisa berdana, ini bisa menyebabkan kita terlahir di alam sugati, terlahir di alam yang bahagia. Nah, kalau misalnya kita ingin terlahir sebagai Brahma Loka, gitu ya, kita bisa mempraktekkan, melaksanakan dharma yang lebih tinggi lagi, yaitu mempraktekkan meditasi samatha bhavana. Nah, kalau kita ingin mencapai kebebasan, ya tentu kita mempraktekkan meditasi vipassana bhavana. Nah, ini semuanya perlu untuk kita mengerti, pahami, supaya kita hati-hati dalam menjalani kehidupan. Karena apa? Hidup kita saat ini menentukan kita ini bahagia atau tidaknya. Kita nanti akan terlahir di alam bahagia atau terlahir di alam menderita, atau bahkan mencapai kebebasan. Nah, makanya tadi sudah saya katakan, itu bukan masa lalu, itu bukan masa yang akan datang. Fokuslah untuk memiliki Buddha Dhamma Sangha itu sekarang. Ya. Buddha Dhamma Sangha itu sekarang. Karena apa? Kita sebagai umat Buddha menyatakan perlindungan pada tiratana. Dan tiratana itu bukan seperti hanya perumpamaannya kalau kita menderita karena kepanasan, karena kehujanan, kemudian sekonyong-konyong langsung Buddha Dhamma Sangha itu melindungi kita.
Sama seperti perumpamaannya kalau kita mau berlindung dari panas dan hujan, ada gubuk kemudian gubuknya jalan ke kita, bukan begitu. Tapi kitalah yang harus punya aktif mau melangkah menuju gubuk itu, bukan gubuknya datang kepada diri kita, melindungi kita. Tapi kita yang harus melangkah menuju gubuk itu. Baru kita akan mendapatkan pelindungan dari gubuk itu supaya tidak kepanasan ataupun kehujanan. Nah, pelindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu juga sama. Kita membaca Parita Sutta dan juga Kata, itu bukan hanya kita bersuara supaya orang lain ikut mendengarkan, makhluk lain ikut mendengarkan. Bukan itu. Kita utamanya mengulang Parita Sutta Kata itu kepada orang yang memiliki telinga paling dekat dengan mulut kita. Siapa itu? Ya diri kita sendiri. Jadi pada saat kita membaca Parita itu supaya telinga kita mendengarkan sutta-sutta. Walaupun kadang ya harus bersuara, ya silakan, tidak harus bersuara, itu juga tidak masalah juga untuk supaya kita mengerti, memahami itu. Tapi kalau misalnya kita bersuara, ya bisa saja orang lain akhirnya mendapatkan manfaat dari Parita Sutta Kata yang kita bacakan. Tapi juga bukan hanya sekedar kita baca, kita hafalkan, kemudian kadang-kadang kan kita itu merasa bangga ya pada saat kita bisa hafal di luar kepala, tapi banyak orang yang tidak hafal-hafal gitu kan. Kita merasa aman, merasa bangga, merasa mendapatkan sesuatu yang berbeda daripada orang yang tidak hafal. Padahal itu ya bukan pelindungan utama juga dari sutta parita yang kita baca, yang hafal di luar kepala kita. Nah, maka maksud saya di sini, setelah kita membaca Parita Sutta Kata, timbul pengertian, timbul keyakinan, pandangan, kebijaksanaan dalam diri kita, itu diarahkan untuk ke dalam diri kita sendiri. Sama seperti halnya tadi saya katakan, pada saat kita mengulang Parita Sutta Kata, kemudian kita merenungkan misalnya tentang 4 kebenaran luhur, mita, karuna, mudita, upeka, merenungkan tentang perenungan kerap kali, bahwa kita akan mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Kita tidak bisa terhindar dari itu semua. Kita akan berpisah dengan yang dimiliki, yang dicintai, yang disayangi. Akhirnya kita harus menerima, mewarisi akibat dari perbuatan kita masing-masing. Pada saat kita mengulang itu, milikilah kesadaran dalam mengulang itu dan kemudian mengarahkan ke dalam diri sendiri. Dari situlah kita sebenarnya akan benar-benar mendapatkan pelindungan yang utama, pelindungan yang sejati. Jadi kita sebagai umat Buddha menyatakan berlindung pada Buddha. Bukan Buddha tahu-tahu ujuk-ujuk datang melindungi kita seperti hanya gubuk yang datang ke dalam diri kita, kita yang datang ke sana. Artinya kita aktif untuk mendapatkan pelindungan itu, yaitu dengan praktek berkesadaran. Sadar untuk setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ya. Jadi saya sedikit untuk sampaikan tentang hal ini, untuk nanti kita bahas-bahas yang lainnya lagi. Jadi pada saat kita memiliki kesadaran ini hendaknya kita miliki di dalam diri kita, di dalam aktivitas, di dalam rutinitas kita, dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Jadi pada saat ibu bapak sekalian mendengarkan dengan penuh kesadaran. Pada saat kita melihatlah dengan penuh kesadaran. Pada saat kita mencium bau, mengecapkan rasa, lakukanlah itu dengan penuh kesadaran. Jadi melihat, mendengar, mencium bau, mengecapkan rasa, sentuhan, atau objek-objek apapun yang kontak dengan pikiran kita, cobalah untuk kita memiliki kesadaran dalam hal itu. Kenapa? Karena semua kotoran-kotoran batin yang membuat akhirnya kita tidak mendapatkan pelindungan, itu masuknya dari diri kita sendiri yang tidak hati-hati di dalam menggunakan indria-indria kita. Jadi orang yang lengah dalam menggunakan indria, itu sama halnya memiliki rumah yang semua jendelanya, semua pintunya itu terbuka lebar-lebar. Sehingga debu-debu, kotoran-kotoran apapun masuk ke dalam rumah itu. Nah, sama seperti halnya kita, kalau kita tidak memiliki Buddha dalam diri kita, kesadaran dalam diri kita, itu sama seperti halnya kita punya indria-indria terbuka lebar-lebar. Yang akan akhirnya seperti halnya
kotoran batin itu menenggelamkan desa yang tertidur, menghancurkan, mengeluluh lantahkan kita yang dalam kondisi tidak sadar ini. Nah, maka miliki kesadaran dalam menggunakan indera kita. Miliki kesadaran pada saat reaksi yang muncul dalam pikiran kita dikala indera kita kontak dengan objek-objek di luar diri kita. Jadi tanggap dengan apa yang muncul dalam pikiran kita. Jadi jangan sampai istilahnya itu bubur sudah jadi nasi sudah jadi bubur. Ya. Kalau ini perumpamaannya nasi sudah jadi bubur, ini masih bisa dimakan masalahnya. Tapi kalau itu dengan ketidaksadaran kita masuk ke dalam pikiran kita hal-hal yang buruk, yang ada hanya reaksi-reaksi yang buruk yang menyebabkan kita tidak nyaman. Jadi begitu masuknya kemudian ke dalam diri kita tadi, dalam pikiran kita tadi, ini karena kita tidak sadar pada saat menggunakan indera sehingga muncul pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif. Tapi dikala kita ini sadar, tentu pikiran kita, kondisi batin kita itu masih terjaga dengan baik. Jadi ini pun sebenarnya juga kesadaran yang sudah istilahnya itu sudah terlanjur, ya, atau istilahnya kesadaran yang tertinggal. Artinya pikirannya sudah muncul begini begitu, baru kita sadar, oh pikiran saya muncul pikiran begini. Tapi sebenarnya harusnya pada saat kita menggunakan indria tadi kita sudah hendaknya memiliki kesadaran indria. Ya. Tapi ini juga masih baik kalau seumpamanya kita memiliki kesadaran, oh yang muncul pikiran begini, pikiran begitu, oh ini pikiran yang buruk muncul, nah, ini perlu disingkirkan, ini perlu dikikis. Oh ini pikiran yang baik yang muncul, dikembangkan di dalam diri kita, dimunculkan, dikembangkan, diucapkan, dilakukan dalam diri kita. Nah, jadi sadar dengan apa yang dipikirkan, sadar dengan apa yang diucapkan, sadar dengan apa yang dilakukan. Tapi buat saudara sekalian, banyak orang itu juga memiliki kesadaran ini, tapi tidak mampu untuk mengendalikan itu. Jadi sudah tahu bahwa banyak orang, bukan hanya sedikit, tapi banyak orang yang tahu kalau memiliki pikiran buruk, nanti dia akan menderita. Kalau memiliki tutur kata perilaku yang buruk, perbuatan buruk lah intinya, maka dia akan menderita karena itu semua. Banyak orang yang ngerti, tahu, paham itu. Tapi walaupun sudah ngerti, tahu, paham, dia tidak mampu untuk mengendalikan diri untuk supaya tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku yang buruk tadi. Dia tetap melakukan hal demikian. Kenapa ya? Karena biasanya tekanan, siksaan, penderitaan yang sangat luar biasa yang menyebabkan kita tidak lagi peduli. Yang penting saya bisa melampiaskan ini. Padahal sudah menderita karena itu semua. Nah, sehingga begitu dia melampiaskan kemarahannya, kebenciannya, kejengkelannya, ya hal-hal yang negatif dalam dirinya dengan ke arah yang negatif, akhirnya yang terjadi kondisinya semakin memburuk, semakin membuat dia terperosok, semakin membuat dia akhirnya semakin menderita. Ya, karena apa? Bahagia menderitanya seseorang ditentukan karena perbuatannya. Begitu memiliki perbuatan-perbuatan buruk, pikiran buruk, tutur kata perilaku yang buruk, maka dirinya sendiri sudah akan akhirnya menderita. Nah, maka karena itulah begitu muncul pikiran-pikiran yang baik, segera dikembangkan, diucapkan, dilakukan di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita akan membiasakan diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ini tandanya orang ini punya kesadaran yang baik di dalam hal yang baik ataupun hal yang buruk. Kalau ada yang buruk dikendalikan, tidak diucapkan, tidak dilakukan, dikendalikan, dikikis, disingkirkan. Tapi kalau ada yang baik-baik dipertahankan, dikembangkan, diucapkan, dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka di sini dia memiliki kesadaran yang baik di dalam pikirannya, kesadaran yang baik di dalam tutur katanya, kesadaran yang baik di dalam perilakunya. Nah, maka karena itu Ibu saudara sekalian, selain kita sadar menggunakan indera kita, sadar di dalam pikiran, tutur kata, perilaku kita, sadarlah di dalam setiap iriya patha,
setiap hari, setiap waktu, kondisi posisi kita itu seperti apa, bagaimana, sadar. Waktunya duduk ya duduk dengan sadar. Waktunya kita berdiri, berdiri dengan sadar. Waktu kita berjalan, berjalanlah dengan sadar. Waktu kita berbaring, berbaringlah dengan sadar. Ya, jadi setiap waktu, setiap saat selalu sadar. Sadar apa yang saat ini sepatutnya dilakukan. Dengan memiliki ini, kesadaran ini, inilah perlindungan yang sangat sukar untuk diperoleh. Dan yang kedua, perlindungan yang kita dapatkan lagi adalah dikala kita menyatakan berlindung pada Dharma. Aku berlindung pada Dharma. Dharma ini adalah kebenaran yang sifatnya universal. Dharma ini bukan hal yang baik saja, tapi juga hal-hal meliputi hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk ini artinya bahwa kalau seseorang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dia akan menderita akibat dari perbuatan buruk itu. Jadi perumpamanya seseorang bisa mengetahui kebahagiaan karena ada penderitaan. Seseorang bisa mengetahui penderitaan karena adanya kebahagiaan. Kalau diibaratkan seperti hanya pahit dan manis, ya orang itu akan tahu manis kalau ada pahit. Orang itu akan tahu pahit kalau ada yang manis. Ya, begitu pula dengan Dharma. Dharma ini ada istilahnya kebenaran universal tentang hal-hal yang baik ataupun tentang hal-hal yang buruk. Kalau seseorang berpikir, bertutur kata, berperilaku yang buruk, maka penderitaanlah yang akan diperoleh, bukan kebahagiaan. Dikala seseorang berpikir, bertutur kata, berperilaku yang baik, maka kebahagiaanlah yang akan didapatkan, bukan penderitaan. Jadi kita memiliki perlindungan atau tidak memiliki perlindungan itu dari kebenaran itu tadi yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kalau tahu penderitaan disebabkan karena keburukan, cobalah dikendalikan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Makanya kita sebagai umat Buddha menyatakan berlindung pada Dharma. Dharma akan melindungi orang yang melaksanakannya. Bukan hanya yang menyatakan saya berlindung pada Dharma, tapi memiliki Dharma di dalam pikiran, di dalam tutur kata, di dalam perilaku kita. Sehingga kita bisa memastikan bahwa Buddha, Dhamma, Sangha ada dalam diri kita. Pikiran kita adalah pikiran Buddha. Tutur kata kita adalah tutur kata Buddha. Perilaku kita adalah perilaku Buddha. Yang artinya pikiran, tutur kata, perilaku kita yaitu selalu dengan penuh kesadaran. Nah, kita sebagai umat Buddha juga menyatakan berlindung pada Dharma. Pikiran kita adalah pikiran Dharma. Tutur kata kita adalah tutur kata Dharma. Perilaku kita adalah perilaku Dharma. Dan Dharma akan melindungi diri orang yang memiliki pikiran, tutur kata, perilaku sesuai dengan Dharma tadi. Nah, melindungi dari mana? Dari apa? Dari penderitaan apapun di alam semesta ini. Ya, jadi orang yang memiliki Buddha, Dhamma, dan Sangha, dia akan terbebas dari kebencian, keserakahan, kebodohan. Bukan berarti kalau tidak punya kebencian, keserakahan, kebodohan, harus mencapai kesempurnaan, kemudian istilahnya itu tidak mendapatkan sarana sandang pangan papan dengan baik. Bukan begitu. Tapi dengan kita memiliki Buddha, Dhamma, dan Sangha, sandang, pangan, papan kita peroleh dengan baik. Kita juga akan memiliki kekuatan, kesehatan, usia yang panjang. Kenapa? Karena pikiran kita yang memiliki Buddha, Dhamma, Sangha, terbebas dari kebencian, terbebas dari keserakahan, terbebas dari kebodohan, terbebas dari nafsu-nafsu kesenangan indriawi duniawi yang senantiasa menuntut untuk dipuaskan. Sehingga karena kita memiliki kesucian itu, maka Sangha pelindung kita sebagai umat Buddha akan mampu melindungi diri kita sendiri karena praktek Dharma. Praktek Dharma dikala kita hidup penuh dengan kesadaran. Orang yang hidup selalu penuh dengan kesadaran, maka ia sesungguhnya mempraktekkan Dharma. Pikiran, tutur kata, perilakunya sesuai dengan Dharma. Dan dia akhirnya mendapatkan pelindung yang sesungguhnya, pelindung yang sejati karena bebas dari kebencian, keserakahan, kebodohan, bebas dari hal-hal yang menyusahkan, menyulitkan,
penderitaan-penderitaan di alam semesta ini. Mungkin penderitaan karena tidak terpenuhi dari janda pangan papan. Ya, kita tidak akan menderita karena itu semua. Kenapa? Karena bagi orang yang punya Buddha, Dhamma, dan Sangha, pasti ya sandang, pangan, papan melimpah ruah. Kita akan terhindar dari tua, sakit, dan mengalami kematian. Kenapa? Itu adalah hal yang wajar yang terjadi dalam diri semua orang, semua makhluk. Dan dia bisa menerima itu karena adanya kesadaran bahwa ini semuanya kita tidak bisa lari, sembunyi dari tua, sakit, dan mati. Yang artinya apa? Dia bisa menerima. Dia mengetahui itu dan bisa menerima kondisi itu. Sehingga dia bebas dari kondisi fisik yang harus mengalami tua, mengalami sakit, mengalami kematian. Artinya dia tidak menderita karena tua, sakit, dan mengalami kematian. Ya. Nah, kemudian apa? Batinnya sendiri tentu juga menjadi tenang, damai, bahagia. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dirinya bebas dari nafsu-nafsu kesenangan indriawi duniawi, kebencian, keserakahan, dan juga kebodohan. Nah, selama kita ini sebagai umat Buddha belum benar-benar memiliki Buddha, Dhamma, Sangha dalam diri kita, kita belum benar-benar mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya. Kita belum benar-benar mendapatkan perlindungan yang sejati. Nah, maka karena itulah ini tugas bagi kita, diri kita masing-masing untuk mendapatkan perlindungan itu. Dan kesempatannya sekarang dikala kita masih hidup saat ini, sekarang ini. Bukan besok, besok lusa, bulan depan, tahun depan. Maka bergegaslah. Dikala kita memiliki kesempatan, bergegas untuk bangkit, berjuang, mendapatkan perlindungan yang sejati, perlindungan yang sesungguhnya, yang sulit untuk didapatkan. Dan Ibu sekalian, dikala pelindungan Buddha, Dhamma, Sangha ini belum benar-benar kuat, kokoh dalam diri kita, dengan kondisi kehidupan yang silih berganti, membuat kita terombang-ambing, dan bahkan karena tidak kuatnya keyakinan kita, tidak jarang akhirnya kita melarikan diri, malah mencari pelampiasan, mencari perlindungan ke sana kemari, karena menganggap bahwa kita tidak mendapatkan perlindungan dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, jadi pada saat misalnya dalam menjalani kehidupan, kita menderita, pikiran kita resah, gelisah, khawatir, takut, cemas karena corona, karena penyakit ini, penyakit itu. Kita menderita, kemungkinan juga karena pekerjaan kita tersendat-sendat, kita menderita, sudah kondisi begitu kita sakit-sakitan lagi, kita menderita, harus dituntut lagi untuk memenuhi kebutuhan ini, memenuhi kebutuhan itu, dan lain sebagainya. Kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, dan masih banyak kebutuhan sandang pangan papan yang lain-lainnya berkenaan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga atau anggota keluarga kita. Nah, akhirnya kita semakin menderita. Nah, karena kita tidak kuat kokoh, sudah penderitaannya bertubi-tubi, yang ada adalah lari. Selama ini kita sudah baca parita, sudah mendengarkan ceramah, perlindungan Buddha, Dhamma, Sangha juga tidak kunjung saya dapatkan. Lebih repotnya lagi, Ibu saudara sekalian sudah baca parita, sudah berdana, sudah menjalankan sila, sudah melakukan meditasi, walaupun ya berdana pun juga kadang-kadang keterpaksaan. Atau menjalankan sila juga masih lobang-lobang. Ataupun kalau melakukan meditasi, pikirannya juga masih berkeliaran. Yang artinya melakukan itu semuanya tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita melakukan berdana karena ditelepon, karena diundang, bukan karena dasar keyakinan, ketulusan, keikhlasan kita, tetapi kita tidak nyaman dengan saudara kita yang nelpon, yang SMS, yang mengundang kita. Akhirnya kita mau melakukan itu. Ada kondisi orang yang melakukan itu dengan cara seperti itu. Dia melakukan tapi tidak dasar keyakinan. Nah, ada juga yang melakukan itu dengan tekatan niatan yang lain-lainnya. Ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Ya, kalau tidak mendapatkan itu, ya dia punya kecewa seperti itu kan. Nah, ada juga untuk faktor-faktor yang lainnya. Tapi yang tepatnya adalah kalau kita melakukan kebajikan adalah untuk berdana, melepaskan, membebaskan diri kita dari keserakahan, ketamakan, kerakusan yang ada di dalam diri kita. Bebasnya diri kita dari keterikatan, kemelekatan yang ada dalam diri kita. Karena itu semuanya akan membuat kita akhirnya bahagia tanpa keserakahan.
bahagia tanpa keterikatan, tanpa kemelekatan. Ini dilakukan dengan penuh kesadaran. Nah, Ibu saudara sekalian, ini namanya berbuat baik dengan berdana, tapi juga berdana kadang-kadang seperti yang tadi saya ceritakan. Atau berbuat baik dengan menjalankan sila. Kami sering tanya kepada Ibu saudara sekalian, Ibu Bapak saudara sekalian, setiap ketemu para Bante selalu meminta sila. Oka saang Bante di sarana saha Pancasilani ya jama. Bante, tunjukkanlah 3 pelindungan dan 5 latihan kemoralan kepada kami untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan itu kalimat itu diulang-ulang. Nah, setiap ketemu disampaikan itu. Kita dikasih 3 pelindungan, kita dikasih sila. Kami tanya, dari Ibu saudara sekalian, dari 5 sila itu, mana kira-kira yang belum dilanggar? Tidak membunuh makhluk itu, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak berbuat asusila, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Dari 5 sila itu, mana yang belum dilanggar? Jawabannya semuanya hampir pernah dilanggar. Melakukan pembunuhan dilakukan. Karena kadang-kadang alasan faktor kesehatan atau faktor ekonomi. Nah, kita melakukan pembunuhan. Atau faktor-faktor yang lainnya dia melakukan pembunuhan. Sama seperti hanya beberapa waktu yang lalu yang banyak sekali binatang-binatang dibunuh. Ya. Banyak yang sebelum dibunuh kalau mau ngamuk berusaha membebaskan diri dari ketakutan karena harus mengalami kematian. Ini menandakan bahwa semua orang, semua makhluk itu takut dengan ancaman, takut dengan yang namanya kematian, takut dengan yang namanya penderitaan. Mereka semuanya takut, sama seperti hanya kita. Kita takut dengan penderitaan, takut dengan ancaman, takut dengan kematian. Lah kalau kita sendiri takut dengan itu, malah masa kita harus mengorbankan mereka. Sehingga banyak makhluk-makhluk ya akhirnya mati karena faktor-faktor tertentu itu tadi. Nah, kemudian dari mengambil hak yang bukan haknya, mencuri. Apakah kita benar-benar pegang teguh? Kemudian berbuat asusila. Apakah kita benar-benar setia dengan pasangan kita? Tidak berbohong. Apakah kita benar-benar teguh menjalankan itu? Atau mabuk-mabukan minuman keras yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran? Dari 5 sila ini, mana yang benar-benar masih kita tahan? Masih murni? Belum dilanggar dari 5 sila ini. Kebanyakan orang mengatakan, ya semuanya sudah melanggar dari 5 sila ini. Tapi kalau misalnya, saya sila yang pertama masih sudah melanggar walaupun kadang-kadang ya ditaati, atau sudah ditaati walaupun kadang-kadang melanggar itu. Atau mengambil hak yang bukan haknya, ya sudah kami lakukan walaupun kadang-kadang juga masih dilanggar, karena ya terkadang itu alasannya macam-macam, banyak faktor yang menyebabkan akhirnya kita nekot itu walaupun salah, melanggar sila, mengoyak sila, menodai sila kita. Wis ndak opo-opo, praktekkan ini, lakukan ini. Nanti dengan cara begitu nanti kita dapat keuntungan, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Jadi kita yang penting imbangi dengan kebaikan-kebaikan, dengan alasan seperti itu. Melanggar sila tidak apa-apa, nanti kita imbangi dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita mencari pembenaran sendiri seperti itu. Ya. Ya, jadi sila pun juga dilanggar-langgar. Masian. Kemudian kalau meditasi, apakah benar-benar meditasi? Oh, hanya sekedar pejamkan mata, duduk diam. Lah, kalau hanya sekedar pejamkan mata, duduk diam, itu belum tentu orang itu juga meditasi, pikirannya masih ke sana kemari, begitu kan? Tapi buat sekalian juga tidak perlu putus asa. Kenapa? Kita terus bisa berlatih dan terus berlatih. Awal-awalnya juga memang susah, sulit seperti itu. Tapi kalau kita tidak putus asa, terus mau berlatih, lama-lama pasti diam juga. Pikiran kita pasti tenang juga. Pikiran kita akan bisa masuk dalam kondisi yang lebih baik lagi. Nah, maka dari itulah perlu untuk kita terus memiliki kesadaran di dalam diri kita. Memiliki kebenaran, memiliki kesucian, pelindungan di dalam diri kita dengan seutuhnya, dengan sesungguhnya. Kalau berdana, tujuan mulianya, tujuan utamanya adalah untuk membebaskan diri kita dari keserakahan. Kalau kita menjalankan sila, kita pun juga
tahu dengan baik bahwa ini adalah upaya-upaya kita untuk membebaskan diri kita dari pikiran, tutur kata, perilaku yang buruk dari diri kita. Begitu kita melakukan meditasi, tujuan kita adalah utamanya untuk mencapai kondisi ketenangan, untuk mencapai kebebasan dari semua bentuk penderitaan, yaitu padamnya kilesa, padamnya pancakanda. Ini tujuan utama kita. Dari semua upaya-upaya kebajikan yang kita lakukan, curahkan sepenuhnya adalah untuk itu. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau perlindungan kita itu belum kuat, belum kokoh, artinya mungkin belum mendapatkan pengalaman spiritual, pasti keyakinan kita ini masih goyah-goyah. Apalagi diterpa dengan penderitaan yang bertubi-tubi. Kalau bisa diumpamakan seperti hanya orang jatuh dari tangga, tangganya itu jatuhin kita lagi. Sudah jatuh dari tangga sakit, kita masih harus kejatuhan tangga. Pada saat jatuhnya dari tangga, nah bisa saja kita ini kena batu di sana. Sakitnya luar biasa. Jatuh di batu, masih harus ketiban tangganya lagi. Setelah itu sudah kita terjengkang gitu, jatuh terlentang. Nah, di situ lagi ada kalajengking, Scorpio, nyengat kita lagi. Jadi penderitaannya bertubi-tubi. Ini datang, ini belum selesai, datang lagi, ini belum selesai, datang lagi. Ini kalau orang keyakinannya tidak kuat, tidak kokoh, pasrah sudah. Apa saja yang membuat saya bebas dari ini semua, saya akan ikut, saya akan manut. Padahal apa? Perbuatan baik yang kita lakukan. Ini karena kondisi karma buruk yang waktunya matang, membuat ini tidak segera berbuah karma baiknya. Tertunda. Karena adanya kondisi karma buruk yang waktunya matang. Jadi kadang-kadang orang tidak menyadari ini, akhirnya menganggap bahwa perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan ini tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak membawa kebebasan di dalam diri kita. Padahal memang ada kekuatan karma buruk yang sudah saatnya, sudah waktunya matang. Makanya ada orang mengatakan karma baik, perbuatan baik terasa pahit dikala belum berbuah. Tapi di saat dia berbuah, kebaikan, kebahagiaan, maka ia akan begitu menyadari, oh ingat saya sudah berbuat baik, bahagia. Lebih berbahagia lagi di saat kebaikannya ini berbuah kebahagiaan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, orang berbuat buruk, berbuat jahat, merasa hidupnya happy dikala perbuatan buruk, perbuatan jahatnya ini belum berbuah. Kenapa? Ada kondisi kebaikan yang waktunya matang dalam waktu itu. Sehingga walaupun susah orangnya jahat sejahat apapun, pikirannya, tutur katanya, perilakunya dalam mencapai target-targetnya, dia melakukan kejahatan-kejahatan. Karena kekuatan karma baik yang dia miliki di dalam kehidupan masa lampaunya, dia merasa happy. Nih buktinya. Walaupun saya jahat, saya tetap mendapatkan ini, mendapatkan itu. Hidup saya tetap seolah-olah tenang, damai, bahagia. Kala dia tidak ingat kalau dia melakukan keburukan, dia merasa happy Mas ya. Tapi kalau dia ingat dia telah berbuat buruk, timbul ratapan, tangisan, kesedihan, penyesalan. Lebih-lebih lagi kalau perbuatan buruknya ini mengakibatkan ia akan menderita. Dia lebih menyesali lagi. Jadi perbuatan buruk dirasa manis bagi orang yang belum berbuah. Begitu berbuah, baru menyadari begitu beratnya akibat dari perbuatan buruk yang dilakukannya itu. Nah, maka dari itu, Ibu Hadirin sekalian, kita perlu untuk terus memupuk keyakinan kita untuk supaya hidup berkesadaran, hidup sesuai dengan kebenaran untuk mencapai kesucian. Dan sering saya sampaikan bahwa Buddha, Dhamma, dan Sangha itu adalah pelindung kita yang sesungguhnya, yang sejati, yang antara satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Siapapun yang ingin mencapai kesempurnaan, mencapai pelindungan yang sesungguhnya, maka ia harus mempraktekkan Dharma. Dan praktek Dharma itu adalah praktek hidup berkesadaran. Dengan praktek hidup berkesadaran, maka itulah praktek Dharma.
Dan praktek Dharma akan mampu melindungi orang yang mempraktekkannya dari hal-hal yang buruk, sehingga batinnya menjadi bersih, menjadi suci, tanpa kebencian, keserakahan, kebodohan, tanpa nafsu kesenangan indriawi, duniawi. Nah, Ibu saudara sekalian, dulu pada awalnya kami juga baru mengenal ajaran Buddha, tentu ya prosesnya seperti Ibu saudara sekalian tentunya. Ya duduk hanya sekedar belajar duduk supaya mampu bertahan duduk lama. Kadang-kadang tidak bisa duduk dengan lama, gitu kan. Ya asalkan duduk dulu. Ya kadang-kadang menjalankan sila, melakukan meditasi, atau berdana pun juga istilahnya juga lubang-lubang seperti yang saya tadi sampaikan. Tapi terus berlatih, terus berlatih, terus berlatih. Dan dikala kita pergi misalnya ke sebuah hutan, ke tempat yang sunyi, sepi, ya, kita juga tidak memiliki pelindungan apapun selain Buddha, Dhamma, Sangha itu. Ya, kalau kita misalnya tinggal di kota, dikelilingi tembok, ya rasanya tenang-tenang aja, merasa aman. Lebih-lebih kalau dikelilingi teman-teman yang jumlahnya banyak, wah rasanya kita semakin terledor, merasa nyaman. Apalagi dikelilingi oleh bodyguard, nah, kita merasa aman. Padahal itu bukan perlindungan yang sesungguhnya, bukan perlindungan yang sejati. Walaupun kita melakukan keburukan ya, walaupun dijaga oleh bodyguard, ditembok-tembok, kemudian dijaga banyak orang, tapi kalau perilaku kita buruk ya tetap aja kita akan terkena akibat dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Sama seperti hanya Bante Adi ini. Bante Adi ini kan di mana? Di Badak gitu. Tempatnya sunyi, sepi, jauh dari rumah warga, rumah umat. Kalau tidak punya Buddha Dhamma Sangha dalam dirinya setiap hari, setiap waktu, setiap saat, ada dahan jatuh aja kabur itu pasti kan. Menganggap, wih setan jatuh, wih ada makhluk ini, makhluk itu, lari ke kiri-kiri. Gitu kan. Ada pohon bergoyang aja kalau malam-malam dikiranya itu kuntilanak sedang goyang-goyang gitu kan. Padahal mungkin hanya pohon bergoyang ditiup angin gitu. Tapi karena memiliki Buddha, Dhamma, dan Sangha tidak main-main dengan pikirannya, ya mau dimanapun ya happy-happy saja. Mau di kota juga happy, mau dikelilingi tembok juga tetap happy, mau sunyi, sepi sendiri juga tetap happy-happy. Kenapa? Ada pelindungan Buddha, Dhamma, Sangha di dalam dirinya, beliaunya itu. Ya. Jadi ini pun juga sama dulu waktu kami ada di hutan di Thailand sana. Ya, tidak punya pelindungan, tidak punya jimat, ya jimat geribol kemana-mana di bawah gitu kan. Ya, jadi pernah dulu ada satu cerita. Waktu itu ada umat awam. Dia sebagai seorang tentara ingin berperang menjaga perbatasan. Dia sebagai umat awam juga takut juga. Ingin mendapatkan kongdi. Kongdi itu sesuatu yang bisa melindungi dia dari Lumpuca. Datanglah dia pergi ke wihara. Lumpuca, saya ini tentara. Saya ini mau pergi ke perbatasan untuk menjaga perbatasan. Ya namanya medan perang atau perbatasan itu kan kalau terjadi konflik ya bisa aja tembak-tembakan kapan aja. Ya. Jadi kalau tidak menembak ya ditembak. Kalau kita tidak mati ya dia mati atau sama-sama menjaga perdamaian supaya tetap tenang gitu kan. Akhirnya dia meminta kongdi tadi, perlindungan tadi. Saya ingin mendapatkan perlindungan. Ada tidak jimat untuk saya supaya saya punya pelindung supaya tidak tertembak segala macam. Ya, kemudian dikasih, dia minta Buddha Rupang Buddha, Leontin lah gitu. Saya minta leontinnya, kongdinya dari lumpuh supaya saya ini mendapat perlindungan. Itu kalau mau ngambil yang di Dhamma salah itu. Ambil yang tidak masalah. Itu akan melindungi kamu. Asalkan kamu bersembunyi di belakangnya patung itu ada orang nembak tidak akan bisa mengenai kamu. Jadi suruh bawa rupang Buddha yang besar untuk dijadikan pelindungan. Jadi sesungguhnya perlindungan bukan dari itu, perlindungan dari
Buddha Dhamma Sangha yang ada dalam diri kita itu. Kalau mau membawa pelindungannya besar tadi ya silahkan saja. Supaya ditembak tidak apa-apa karena ada patungnya ada besar di depan kita. Nah, itu bukan pelindungan utama, itu bukan pelindungan yang sejati. Walaupun kadang-kadang kita merasa bahwa umat awam itu ya sukanya yang seperti hal demikian. Begitu punya itu rasanya, wih, saya tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Saya punya jimat, saya punya ini, punya itu. Sehingga tutur kata perilakunya kadang-kadang ya mau semau-maunya, mau melukai, menyakiti orang, tidak urus. Yang penting dia sudah punya pelindungan, merasa punya pelindungan tadi, jimat tadi. Nah, makanya dari itu Ibu saudara sekalian, kita harus benar-benar mengerti, memahami pelindungan utama itu dalam diri kita. Jadi dulu waktu ada di hutan pun juga begitu. Tidak pernah berpikir untuk main-main dengan hidup. Tidak pernah berpikir main-main dengan kesadaran kita. Sedikit lengah, pikirannya sudah macam-macam. Pikiran menjadi pemimpin pelopor pembentuknya. Benar-benar seperti itu. Nah, tapi kalau kita tidak pernah menyadari, ya kita tidak tahu bahwa kadang-kadang pikiran kita membentuk ini, membentuk itu. Pada apa? Kadang-kadang itu tidak ada, tapi itu bentukan dari pikiran kita. Jadi pikiran kita itu juga hanya luar biasa, suka membentuk yang macam-macam yang membuat kita akhirnya ketakutan dengan bentukan-bentukan yang ada dalam pikiran kita. Dulu pernah waktu saya baru pulang dari Thailand, di tempatnya Bante Subala. Waktu itu ada Pabaja Samanera, kemudian juga ada Samanera Santacito Bante. Saat ini Bante Santacito. Waktu itu selesai kegiatan Pabaja Samanera, kita sepakat untuk mengadakan naik gunung. Naik ke Gunung Gede dengan berbagai macam persiapan, perbekalan, akhirnya kita naik ke Gunung Gede. Nah, di atas Gunung Gede itu ternyata ada bukit juga. Akhirnya saya dengan Samanera naik ke bukit. Saya membawa dupa, naik ke atas bukit. Nah, Samanera ini berani sekali dia. Lari, lihat ke sana kemari, ke sana kemari. Akhirnya dia masuk ke sebuah bukit, ternyata di situ ada guanya. Ada gua, kayak gua buatan begitu. Nah, setelah itu dia jalan cepat, lari. Kenapa? Karena dia berpikir ada setan. Ada setan di dalam gua tadi. Saya penasaran juga, masa sih ada setan di tengah hutan, apa di goanya tadi. Padahal itu kan siang-siang gitu kan. Jadi ada penampakan. Ternyata saya bilang, ayo kita lihat bersama-sama. Apa yang kamu lihat? Benar atau tidak setan itu ada di dalam gua tadi? Akhirnya berdua masuk ke sana. Saya masuk, kemudian ternyata saya tahu itu. Ternyata kamu lihat enggak? Yang kamu anggap setan itu apa? Jadi ternyata gua tadi ada apa namanya? Lubang gua. Jadi ada sinar matahari masuk melalui lubang tadi, sehingga nampak putih begitu. Ternyata yang dikatakan setan tadi adalah sinar cahaya dari lubang tadi. Jadi pikirannya sudah setan mulu kayak gitu pun, karena mungkin panik mungkin gitu, langsung dianggapnya setan. Jadi pikiran kita sangat-sangat luar biasa sekali. Hati-hati dengan pikiran kita sendiri, ya. Jadi waktu itu pun juga sama, di Thailand juga sama. Saya pernah terjadi seperti itu juga. Lagi asik-asiknya meditasi begitu. Tahu-tahu ada ini dahan jatuh. Kubruak. Lawang saya lagi lengah. Pikiran saya itu lagi pulang ke Indonesia, lagi meditasi jalan gitu. Orang jalan tidak sadar dengan jalannya gitu kan. Jadi pikiran saya ini pulang ke Indonesia. Begitu pulang ke Indonesia, pikirannya lagi ngelamun gitu. Ada dahan jatuh, beruak. Ini kagetnya luar biasa. Semua rambut itu rasanya berdiri. Detuk jantung kita menjadi tidak normal, jedak-jeduk. Karena dikerjain oleh pikiran. Langsung pikirannya juga mikir, wah, setan jatuh. Setan jatuh dari pohon. Dengan kecepatan jalan.
1000 langkahnya, masuk ke dalam kuti, masuk, kunci dari dalam, pakai kelambu, duduk menenangkan pikiran. Begitu kesadarannya mulai pulih, baru saya mengetawakan diri saya sendiri. Gila ini pikiran, saya pikir. Saya dikerjain pikiran ini baru sekali ini. Ada seorang biku, jalannya cepat-cepat mencari pelindungan di dalam kelambu, payung, di dalam kuti, gara-gara ada setan jatuh dari pohon. Nah, kemudian mikir-mikir, mana ada sih setan jatuh dari pohon? Mana ada sih setan kalau misalnya mau masuk kemudian tidak bisa masuk ke ruangan kita, ke kamar kita atau ke kelambu kita. Kalau dia mau, gitu kan. Jadi benar-benar pikiran kita ini begitu lengah sesaat aja sudah langsung pikirannya macam-macam. Maka dari itu Ibu saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan tutur kata kita, hati-hati dengan perilaku kita. Kenapa? Dari ketidakhati-hatian itu menimbulkan bahaya di dalam diri kita. Dalam menggunakan media sosial, dalam berinteraksi dengan siapapun, hati-hatilah dengan pikiran kita, tutur kata kita, perilaku kita. Begitu orang terlukai, tersakiti dengan pikiran, tutur kata, perilaku kita, maka mereka bisa nekat. Penderitaan muncul dalam diri orang yang lengah, sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan buruk kepada diri kita akibat dari pikiran, tutur kata, perilaku kita sendiri yang tidak terjaga. Nah, maka dari itu benar-benar di dalam kehidupan kita milikilah Buddha, Dhamma, dan Sangha supaya kita aman, selamat dalam hidup sekarang, dalam kehidupan yang akan datang. Kita terus berproses sampai akhirnya kita mencapai tujuan kehidupan kita, yaitu padamnya kilesa, mencapai kebebasan dari semua bentuk penderitaan, mencapai padamnya pancakanda, tercapainya nibbana, tercapainya kesempurnaan di dalam diri kita. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini bisa menambah keyakinan, menambah pengetahuan, kebijaksanaan di dalam diri kita masing-masing, sehingga gunakanlah kesadaran setiap hari, setiap waktu, setiap saat, karena kita mengingat bahwa kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Kejahatan terjadi bukan hanya niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan, maka dari itu sadar setiap waktu, setiap saat, supaya kesempatan untuk melakukan keburukan, kejahatan yang mengakibatkan diri kita sendiri menderita tidak kita lakukan. Sekian, terima kasih. Saya Sarta Kawan Tuskitata. Semoga semua makhluk berbahagia.